Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Puja dan puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Dan tentunya nikmat rahmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberi kita kelapangan, kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga istiqomah dan menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama ya, melanjutkan pertemuan pada Jumat pada subuh yang lalu, yaitu berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin. Kita pada kesempatan ini yaitu masih dalam bab muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu adalah di setiap kegiatan kita, baik itu ibadah kita ya, baik itu ibadah maghdhah ya, atau ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, ataupun seluruh kegiatan kita di tengah-tengah masyarakat ya, memang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak mungkin karena kita ya sebagai makhluk tidak akan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Tetapi dalam hal muraqabah ini yakinlah atau berimanlah ya, bahwasanya Allah melihat kita di setiap langkah kita. Jadi ini adalah keyakinan ya, seorang muslim, seorang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita di saat tidur kita maupun di saat bangun kita, di seluruh kegiatan kita ya, mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, bahkan di dalam tidur kita, itu semua senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis agak panjang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika kita sedang duduk di samping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, niki hadisnya masyhur nih, sudah banyak dibawakan oleh para khatib, para ustadz-ustadz ya. Insyaallah di sini hanya kita mengulang saja atau mengingatkan mawon. Kami lanjutkan ya.
Pada suatu hari, ketika sedang duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Biasanya kalau orang itu baru perjalanan jauh, wajahnya terlihat kusut, ya, terlihat kesel, terlihat lelah. Tetapi ini tidak terlihat di padanya atau di raut wajahnya itu seperti bekas perjalanan jauh. Artinya orang ini kayak berasal dari cecek, ya, dekat gitu aja ya. Tidak lelah, tidak apa, tidak kusut, tidak berdebu, betul. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, maksudnya orang asing, hingga dia duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tadi duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau, digaduk nih, dengkulnya digaduk nih. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Iki sapa iki kok wani-wani ngoten nggih. Sahabat bertanya-tanya. Kedua telapak tangannya moro-moro diletakkan atau ditaruh di atas ya kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya sahabat heran kok berani ngoten nggih. Dan berkata, "Hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan kepada saya tentang Islam." Islam itu intinya rukun Islam yang 5. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa Ramadan di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Ka'bah jika engkau mampu jalannya ke sana. Ini rukun Islam ada 5. Dia berkata, orang asing tadi, Anda benar. Maka kami, ya, para sahabat, merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia membenarkannya. Dia berkata, ya, beritahukan kepada saya tentang iman. Rukun iman, rukun iman itu wonten pinten 6. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, sekawan, dan hari akhir, gangsal. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini ada 6. Jadi kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Bapak Ibu rahimakumullah, memang perkara takdir ini sebenarnya sudah ada. Sebelum manusia itu dilahirkan atau pada saat ditiupkan ruh ya di dalam kandungan seorang ibu, itu takdir itu sudah ada, mulai ditulis ya. Perkara matinya kapan, jodohnya kapan, susahnya, senangnya, itu semua sudah tertulis dan tidak akan mungkin luput dari takdir itu. Cuma ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lek didudoi kan kepenaan nggih. Oh si A sok bakale ngene lah kan bisa napa namine? Bisa persiapan lebih dini. Nah, ini takdir ini kita wajib mengimani. Ya, kita wajib mengimani tapi merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada kejadian kepada kita baik itu yang buruk ataupun yang baik ya, maka itu atulah takdir yang sudah ditulis bahkan jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan itu sudah ditulis. Kami lanjutkan, dia berkata, Anda benar. Dia berkata, ya,
Lalu beritahukan kepada saya tentang ihsan, Beliau bersabda, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak merasa seolah-olah melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Jadi ini berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari bersama pada kesempatan ini, yaitu muraqabah. Ini berkaitan dengan ihsan, yaitu pada saat kita beribadah itu sholat, puasa, nopo ibadah, nopo pun lah. Pada hakikatnya memang setiap kegiatan manusia itu bisa bernilai ibadah. Tinggal bagaimana kita meniatkannya. Bahkan di saat kita bekerja mencari nafkah, itu apabila diniatkan sebagai amal ibadah, itu juga insya Allah akan bernilai sebagai amal ibadah. Jadi apapun kegiatan kita, niatkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan niatkan itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan bernilai ibadah. Nah, di dalam kita beribadah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini perlu adanya ihsan, yaitu merasa seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita hadirkan dalam diri kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwasanya kita itu sedang diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak mampu, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, senantiasa mengawasi kita, sehingga kita akan berhati-hati dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap ibadah kita, karena ada yang mengawasi. Bahkan di saat kita sedang sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa mengawasi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Dan ini salah satu pesan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya apabila seseorang itu diberi amanah amanah apapun amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang apabila seorang hamba itu diberi amanah, dia mengerjakannya dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Jadi istilahnya mboten ngersulo, mboten serampangan, tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Amanah apapun, baik itu amanah yang besar maupun amanah yang kecil, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di mana amanah itu diletakkan. Kalau kita merasa berat, itu sebenarnya sudah ukuran, karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin salah, pasti benar. Kalau seorang diberi amanah, itu insya Allah pasti dia mampu. Tinggal kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, semampu kita, mengusahakannya dengan sebaik-baiknya. Pasti kita mampu, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin salah, pasti benar. Kami lanjutkan. Dia berkata, orang asing tadi, lalu beritahukan kepada saya tentang kiamat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tentang kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, maka beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tadinya tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan menggembala kambing, saling berlomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi, dan saya berdiam menunggu cukup lama. Jadi ini berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, yaitu wanita budak melahirkan majikannya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hakikatnya perbudakan niku tetap masih ada, meskipun bisa jadi di negara
kita sudah tidak lagi melihat perbudakan, tetapi di belahan dunia lain ya itu perbudakan ini masih ada. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya berkenaan tentang perbudakan di dalam Al-Qur'an ya, itu kecuali ya hal itu memang relevan atau masih berlaku di seluruh zaman karena di akhir zaman ini. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan Rasul akhir zaman. Maka risalah yang beliau bawa itu pasti berlaku di akhir zaman ini hingga hari kiamat kelak. Pun berkenaan dengan masalah perbudakan ini. Ya. Jadi masih ada bahasanya ngoten nggih. Nah, di zaman ini ya kalau dahulu orang-orang Mekah nggih, orang-orang napa niku Quraisy bahasanya ngoten nggih. Itu mereka memiliki budak tetapi mereka malu kalau punya anak dari seorang budak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Islam budak itu halal untuk digauli oleh majikannya. Akan tetapi orang-orang dahulu itu ada rasa malu, isin lah duwe anak teko budak. Tetapi zaman sekarang ini sudah tidak lagi. Jadi duwe anak teko seorang budak sudah bukan merupakan bisa saja nggih malu ngoten nggih. Tapi napa niku biasanya ditutupi ngoten nggih. Jadi kalau naudzubillah min dzalik, kalau budaknya itu hamil itu diasingkan lah bahasanya ngoten nggih. Dipulangkan atau pripun amrih si anak yang lahir tadi itu ya tidak lagi diketahui bahwasanya anak itu adalah anaknya tuannya. Nah, ini terjadi zaman sekarang ya. Banyak sekali napa niku TKI lah zaman saat ini. TKI kita itu yang pulang hamil kemudian melahirkan anaknya. Nah, ini anak ini statusnya adalah anak dari tuannya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, yaitu wanita budak melahirkan majikannya. Dan engkau melihat orang-orang yang tadinya tidak beralas kaki, telanjang dan miskin ya. Jadi orang-orang sing dulunya itu melarat, ya, miskin, bahkan sandal mawon boten gadah, ya. Berjalan mawon itu tidak pakai alas kaki ya. Kemudian telanjang niku nggih pakaiannya nggih. Kalau di Indonesia itu ada suku-suku pedalaman yang cuma napa niku menutup sebagian kecil dari auratnya. Ini ya termasuk telanjang. Ini di zaman sekarang ya, orang-orang yang dulunya miskin ini sekarang menjadi kaya dan kayanya ini ndak napa niku boten gemen-gemen. Saking kayanya ya mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, membangun gedung-gedung tinggi yang tentunya biayanya nggak sedikit nih, ratusan miliar bahkan triliunan. Padahal dahulunya ya mereka ini berasal dari suku atau kabilah yang miskin, yang telanjang, tidak beralas kaki ya. Kerjanya menggembala kambing atau hewan-hewan ternak. Sekarang ya mereka menjadi orang-orang yang super kaya ya, sehingga mampu membangun gedung-gedung yang tinggi yang biayanya ya atau napa niku dananya menghabiskan miliaran atau bahkan triliunan. Nah, ini kalau orang Jawa itu membahasakannya nggih, roda itu berputar. Yang dulu di bawah muter saat ini di atas. Dan inilah yang terjadi sekarang. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, ini banyak kita jumpai kalau di daerah Timur Tengah itu kita lihat di TV-TV atau di media-media itu sekarang sudah berdiri gedung-gedung yang megah, yang tinggi, bahkan gedung yang paling tinggi pada saat ini
Ya, pada zaman kita ini ya itu ada di Timur Tengah, di Dubai. Itu gedung yang paling tinggi. Bisa jadi mereka ini dahulunya adalah orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang miskin, telanjang, ya, dan tidak beralas kaki. Sekarang mereka menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Kemudian dia pergi, orang yang bertanya pergi, dan saya berdiam menunggu cukup lama. Kemudian beliau bertanya, "Hei Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu?" Saya katakan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia itu Jibril, datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu." Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata yang datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan atau mendidik ya para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat kaget, datang kok tiba-tiba dengkulnya digaduk nih, tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini lek tidak kenal kan nggih bener wonten. Ternyata malaikat Jibril merupakan sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai pengantar wahyu. Berikutnya dalam hadis berikutnya ya, dari Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan lakukanlah kebaikan setelah keburukan. Pasti Ia akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Derajat hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin ini hasan. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini maksudnya adalah bisa jadi seseorang itu berada di tengah-tengah saudaranya atau sahabat-sahabatnya yang seiman. Maksudnya nggih, sesama muslim nggih, sesama muslim kayak napa niku ustadz-ustadz kabeh utawa kiai-kiai kabeh. Nah, itu biasanya kalau pada saat kondisi seperti itu, iman kita pasti coro leveling ngono terus munggah. Karena kita duduk atau kita berada bersama dengan orang-orang yang soleh sehingga giroh atau semangat di dalam berislam itu akan naik. Akan tetapi bisa jadi kita atau seseorang itu berada di tengah-tengah masyarakat yang ya level keimanannya itu masih sedikit lebih rendah atau rendah. Nah, tentunya ini juga merupakan ujian. Jadi kalau pas kita berada dengan orang-orang yang mungkin level imannya itu rendah, ya ini bisa jadi ada dua kemungkinan, kita yang malah katut atau ngintir, kita bisa tertular seperti itu, atau kemungkinan yang kedua, kita juga bisa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berdakwah atau mengajak orang-orang yang yang ketakwaannya mungkin masih rendah. Jadi ini satu sisi merupakan ujian, di sisi lain juga merupakan peluang. Tapi kita sebagai orang yang beriman itu juga harus bisa mengukur lah bahasanya. Kalau memang itu merupakan sesuatu yang berat, kita kok dirasa kok tidak kuat ya. Karena berat nih. Karena kalau kita berada di suatu komunitas yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga merupakan suatu ujian yang berat. Kalau kita bisa menahan diri atau menjaga ketakwaan kita, insya Allah mboten napa-napa. Atau justru kita malah bisa mendakwainya,
insya Allah malah lebih baik. Namun apabila kita tidak mampu ya, karena saking beratnya ini seperti yang di napa niku dilakukan oleh para nabi dan rasul, bagaimana Nabi Ibrahim itu diutus ya, kepada Namrud ya. Ini juga merupakan ujian yang besar. Kemudian Rasulullah SAW juga diutus di negeri Mekah yang merupakan kaum jahiliyah ya. Kaum jahiliyah, kemudian beliau pun harus berdakwah dan sebagainya. Maka kita pun juga bisa jadi berada di sebuah lingkungan yang kurang mendukung, hanya seperti itu. Jadi ini kalau memang kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih mboten napa-napa sembari berdakwah. Tapi apabila keimanan dan ketakwaan kita itu napa niku sampai tergoyahkan, nah ini naudzubillah min dzalik. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk berpindah tempat, karena keimanan dan ketakwaan itu jauh lebih mahal dibandingkan yang lain. Maksudnya ngoten nggih. Jadi bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada niki, intinya niku wau ya, kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bagaimanapun itu kondisinya. Kita harus benar-benar mengutamakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukanlah kebaikan ya setelah keburukan. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak kita pungkiri ya, sebagai seorang hamba ya, sebagai manusia, cepat atau lambat, besar ataupun kecil, ya, senang ataupun tidak senang, suatu ketika kita juga pasti akan tergelincir, terjerumus ke dalam napa niku kesalahan atau keburukan atau dosa tanpa kita sadari ataupun kita sadari ya, kita pasti akan terjerumus ke dalam suatu dosa atau keburukan. Dan niku nggih napa nggih dibilang wajar nggih boten wajar, tapi ya itulah, tidak mungkin seorang manusia atau seorang hamba itu suci tanpa dosa. Justru yang ngaku suci ya itu malah bermasalah nggih. Yang aku lek ngono mending aku ndak sholat tapi ndak ngono. Nah, ini malah salah besar ini. Karena dia merasa suci, padahal tidak ada manusia atau seorang hamba itu yang suci. Pastilah seorang hamba itu akan terjerumus ke dalam keburukan atau ke dalam dosa. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan setelah keburukan. Artinya nopo? Kalau kita suatu ketika terjerumus ke dalam dosa, ke dalam keburukan, niku bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi keburukan itu monggo sesegera mungkin ya kita menebusnya atau menuju kepada kebaikan. Karena nopo? Satu kebaikan ya itu apabila itu diniatkan kemudian diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya 10 kali atau bahkan lebih. Sementara keburukan ya atau dosa apabila itu diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menulisnya sebagai satu keburukan atau satu dosa. Maka kebaikan itu yang Allah lipat gandakan 10 kali atau bahkan lebih, itu insya Allah bisa menghapus keburukan, bisa menghapus keburukan. Dan kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah Rasulullah SAW. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya nopo? Kita senantiasa berbaik dengan orang lain, berbaik-baik dengan orang lain. Dan sebaik-baik akhlak itu adalah di Al-Qur'an itu. Barang siapa yang akhlak sing baik iki lho, akhlak sing baik. Nah ini ya Al-Qur'an itu, bacalah Al-Qur'an. Di situ ada petunjuk bagaimana kita harus berakhlak yang baik, terutama dengan
tetangga kita itu tetangga niku beda. Jadi tetangga niku punya hak lebih ya kepada kita. Beda dengan meskipun itu saudara kita, saudara kandung lah bahasanya gitu. Tetapi dia tinggal di suatu tempat yang jauh di luar kota ya, artinya jauh dari kita meskipun itu saudara kandung kita, maka tetap ya yang lebih utama adalah siapa yang tinggal ya atau berdomisili dekat dengan kita ataupun tetangga kita itu jauh lebih utama karena tetangga niku nggih lek enten napa-napa sing karo dhisik tanggane itu gampangnya seperti itu dan masih banyak lagi manfaat-manfaat ya yang ada pada tetangga. Maka tetangga itu adalah di dalam Islam harus diutamakan, harus dipergauli dengan akhlak yang baik. Ini merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan barang siapa yang dia kenyang pada hari itu, ya makan kenyang pada hari itu, ya perutnya kenyang, kemudian ya dia tidak memperdulikan ternyata ada tetangganya yang hari itu kelaparan belum makan ya. Ya wis ora ngurus tanggoku luwe wis piye penting aku wareg. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengharamkan atasnya surga. Sampai kados ngoten niku. Jadi tangga niku napa malih sing gandeng tembok niku kudu diperhatikan. Jangan sampai tetangga kita lapar sedina rong dina rong mangan sementara kita kenyang tidur pulas. Nah, ini tentunya tidak sangat napa niku dihindari atau sangat dilarang di dalam Islam. Harus diperhatikan bagaimana keadaan tetangga kita, apakah kebutuhan pokoknya loh, kebutuhan pokok loh nggih. Kebutuhan tambahan nggih mboten. Wah, aku duwe mobil, tanggaku rong duit atau pakai mobil nggih mboten. Ini kebutuhan pokoknya nggih. Makannya itu terutama makannya itu. Perutnya kenyang ya karena dia bisa jadi memang manusia itu 7 hari tidak makan itu nggak tahan mawon ya. Yang dia hanya minum tok 7 hari tidak makan insya Allah masih hidup gitu. Tetapi ya meskipun masih hidup tidak mangan pitung dino nggih rasane nggih mboten karo-karuan. Hal pitung dino sedina mawon nggih pripun kan nggih. Napa niku kita puasa aja, puasa sehari ya itu lemesnya kan kados ngoten niku nggih. Nah ini kalau sampai tonggo kita itu lemes karena nggak makan nih, sementara kita kenyang, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia ini dan khususnya di akhirat kelak. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى